Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Keluarga Palem. Pada video kali ini kami akan membuat review sekaligus mengajak Anda untuk menjelajahi pasar Kapangan yang ada di kota Solo. Video ini kami buat untuk memudahkan Anda yang saat ini sedang melakukan penelitian untuk bisa melihat kondisi terkini pasar Kapangan ini. Selain itu, video ini juga kami jadikan sebagai pengobat rasa rindu, terutama bagi warga Solo yang saat ini sedang merantau di luar kota. Nah, ada apa saja di pasar Kapangan ini? Untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya jangan lupa klik like pada video ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan belnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar jelajah pasar. Saat ini kita sedang berada di halaman depan pasar Kapangan. Seperti kita lihat, di pasar ini terdapat berbagai macam alat-alat rumah tangga. Pasar Kapangan sendiri ini terletak di Jalan Dr. Rajiman, tepatnya di daerah Laweyan, Kota Solo. Awalnya pasar ini merupakan pasar tradisional yang bernama Pasar Laweyan. Komoditas utamanya juga berupa bahan makanan pokok sama seperti pasar tradisional lainnya, tetapi kemudian beralih fokus menjadi pasar untuk alat-alat rumah tangga. Pasar ini terakhir direvitalisasi pada tahun 2004 dan diresmikan oleh Wali Kota Solo saat itu, yaitu Bapak Haji Slamet Suryanto. Begitu masuk, kita langsung disambut oleh barang bekas, biasanya berasal dari industri kimia. Di sini ada banyak galon dan juga tong plastik yang cukup besar. Tong plastik ini biasanya berasal dari industri kimia yang nantinya akan diolah lagi. Nah, untuk pasar Kapangan ini sendiri, lokasi kantor pasarnya terletak di atas. Berbeda dengan pasar tradisional lainnya, untuk pasar Kapangan ini fokus menjual barang-barang bekas industri. Di sini sama sekali tidak dijumpai pedagang sayuran maupun pedagang pakaian. Hanya ada plastik dan seng. Yang menarik, pasar Kapangan ini juga dijuluki sebagai pasar seng atau pasar gembreng. Hal ini disebabkan karena banyaknya proses pengolahan daur ulang. Biasanya dari seng bekas diolah menjadi peralatan rumah tangga. Dalam proses pembuatannya ini, para pengrajin biasanya akan memukul-mukul seng untuk mengubah menjadi bentuk yang diinginkan. Proses memalu seng tersebut menghasilkan suara yang oleh orang Jawa disebut sebagai suara gembreng. Sehingga pasar ini kemudian mendapat julukan sebagai pasar gembreng. Bagi Anda yang saat ini sedang berencana untuk membuka usaha kafe atau usaha yang memerlukan dekorasi unik, mungkin Anda harus berkunjung ke pasar Kapangan ini, karena di pasar Kapangan ini banyak barang-barang bekas yang siap diolah menjadi barang unik. Misalnya tong besar tersebut, jika ada pemesanan biasanya akan dibelah dan dibentuk menjadi kursi santai. Atau ada juga yang mengolah tong-tong tersebut menjadi tempat duduk. Sangat cocok terutama bagi Anda yang berencana untuk memiliki desain interior klasik. Di sini Anda dapat bertemu dengan pengrajin langsung, sehingga untuk harganya menjadi terjangkau. Saat ini kita sudah berada di ujung pasar. Mengingat pasar ini merupakan pasar barang bekas, sehingga untuk lokasinya pun sedikit agak kurang rapi. Tetapi hal tersebut tidak masalah, karena dari barang-barang bekas inilah rezeki para pengrajin tersebut berasal. Di belakang sini sebenarnya terdapat beberapa kios. Hanya saja untuk kios-kios tersebut jarang digunakan karena aksesnya yang jauh dari akses pembeli, sehingga lebih banyak digunakan sebagai lokasi gudang. Untuk pasar Kapangan ini sendiri memiliki akses dari depan dan akses dari samping. Di sini kami akan mengajak Anda untuk keluar melalui pintu samping. Untuk kondisi jalan belakang ini memang kurang terawat. Akses bagian samping ini kurang begitu diperhatikan karena lebih sering dilewati oleh para pedagang. Sedangkan untuk para pengunjung biasanya lebih cenderung untuk mengakses kios yang ada di depan pasar. Selain memproduksi alat-alat rumah tangga, di sini juga diproduksi perkakas lainnya. Misalnya di sini terdapat ventilator yang biasanya digunakan sebagai pabrik ataupun gudang. Barang-barang tersebut langsung diproduksi di pasar Kapangan ini. Bagi konsumen yang sudah berlangganan, biasanya langsung mengakses bagian belakang pasar karena di belakang pasar ini merupakan produsen langsung, sehingga menurut informasi dari mereka harganya cenderung lebih murah. Pasar ini sendiri buka dari jam 7 pagi hingga tutup sekitar jam 5 sore. Bisa dibilang hampir setiap hari ramai oleh pengunjung karena pasar ini sudah memiliki segmen khusus. Untuk pintu samping ini tembus ke Jalan Perintis Kemerdekaan. Di sekitar pasar juga terdapat berbagai jenis pertokoan. Untuk pertokoan yang ada di sekitar pasar Kapangan ini cenderung lebih heterogen. Ada toko sepeda, toko besi, dan juga toko makanan, bahkan perhotelan. Sekarang kita kembali menyusuri sisi samping pasar Kapangan ini. Bisa dibilang untuk pasar Kapangan ini produknya sangat homogen, semuanya tidak jauh dari peralatan rumah tangga seperti misalnya tong sampah,
dan juga peralatan dapur lainnya. Untuk kondisi pandemi corona ini bisa dibilang pasar Kapangan tidak terlalu terpengaruh karena pedagang pasar di sini memiliki kreativitas yang sangat baik. Salah satunya dengan memproduksi ember yang sudah dilengkapi keran sebagai tempat cuci tangan. Kreativitas tersebut membuat pasar Kapangan ini tetap bertahan meskipun dalam kondisi ekonomi yang lesu karena mampu menghasilkan produk-produk yang banyak dicari oleh konsumen. Tapi tidak hanya barang-barang bekas, di pasar Kapangan ini juga tersedia barang-barang baru tapi tetap dengan harga terjangkau, seperti misalnya tong sampah. Selain tong sampah hasil daur ulang, di sini juga tersedia tong sampah yang baru. Demikian pula dengan peralatan masak, tidak melulu dari barang bekas, tapi sebagian berasal dari olahan seng yang masih baru. Jika Anda perhatikan, di pasar Kapangan ini juga tersedia kubah musola atau yang lebih dikenal dengan istilah mustoko. Nah, mustoko tersebut bisa menjadi rujukan bagi Anda yang saat ini sedang berencana untuk membangun musola di kampung, tentunya dengan harga yang sangat terjangkau. Di sini bisa kita lihat kondisi pasar sangat ramai sekali. Salah satu barang yang menjadi favorit para pengunjung adalah tempat cuci tangan seperti ini. Hasil modifikasi dari ember diberikan keran. Alat tersebut saat ini sedang dibutuhkan oleh banyak orang, digunakan sebagai tempat cuci tangan untuk mencegah penyebaran virus corona. Untuk lokasi pasar ini terletak di kawasan Kampung Batik Laweyan. Bagi Anda yang saat ini sedang berlibur di kota Solo dan berada di Kampung Laweyan, jangan lupa untuk sempatkan mampir ke pasar Kapangan ini. Di sini Anda akan mendapatkan berbagai peralatan rumah tangga yang sangat lengkap. Selain menjadi rujukan warga lokal, pasar Kapangan ini juga sudah menjadi rujukan bagi warga yang berasal dari luar kota. Biasanya warga yang berasal dari daerah Wonogiri maupun Purwodadi sering datang ke pasar ini untuk kulaan alat-alat rumah tangga. Nah, di pasar ini untuk bongkar muat barangnya juga dilakukan di depan pasar. Tapi dari tadi saya cukup penasaran karena saat berkeliling pasar tadi saya belum menjumpai adanya toilet atau fasilitas umum lainnya seperti musola. Bahkan untuk warung makan pun bisa dibilang sangat langka. Padahal fasilitas tersebut merupakan kebutuhan pokok bagi para pedagang. Di sini coba kita telusuri. Sepanjang jalan tadi sebagian besar berisi peralatan rumah tangga. Nah, di ujung pasar tersebut terdapat sebuah gang kecil. Kita akan coba masuk pasar melalui gang tersebut. Untuk masalah stok sendiri, di pasar Kapangan ini selalu aman karena selain diproduksi sendiri, pasar Kapangan ini juga mendapat banyak kiriman dari para produsen lainnya. Sesuai yang kami sebutkan tadi, untuk lokasi pasar Kapangan ini memang sangat berdekatan dengan Kampung Batik Laweyan. Jaraknya hanya 100 meter, terletak di seberang jalan. Nah, ternyata di ujung sini terdapat warung makan. Untuk warung makan yang ada di pasar ini jumlahnya memang tidak terlalu banyak. Di belakang warung makan ini juga ternyata ada sebuah musola. Umumnya pasar ini ramai ketika lebaran karena pada saat lebaran tersebut banyak konsumen yang mulai membenahi rumah sehingga membutuhkan peralatan rumah tangga yang baru. Selain itu, pasar ini juga biasanya ramai di bulan-bulan Agustus karena pada bulan-bulan tersebut biasanya terdapat lomba kebersihan sehingga banyak daerah yang membutuhkan tempat sampah baru. Sekarang kita sudah kembali masuk ke dalam pasar melalui pintu samping. Ternyata lokasi musolanya ada di sebelah sini. Untuk ukuran musolanya sangat besar. Ini disebabkan karena selain digunakan oleh para pengguna pasar, musola ini juga digunakan oleh warga sekitar. Saat masuk ke dalam pasar lagi, di sini kita kembali menjumpai tumpukan drum. Selain drum plastik ini, di sana juga terdapat sebuah kotak plastik besar. Kotak tandon tersebut sangat cocok digunakan bagi Anda yang saat ini sedang berencana untuk membudidaya ikan, karena jika dimodifikasi bisa menjadi kolam pembiakan ikan. Meskipun kondisinya agak kurang bersih, tetapi di sini tidak dijumpai bau anyir, tetapi justru banyak dijumpai bau obat kimia, karena biasanya obat kimia tersebut digunakan untuk menetralisir bahan-bahan baku. Tanpa terasa, saat ini kita sudah kembali keluar dari pasar Kapangan. Bagi Anda yang juga pernah berkunjung ke pasar Kapangan ini atau memiliki saudara yang berdagang di pasar Kapangan, silakan tuliskan pada bagian kolom komentar. Saat ini kita sudah keluar pasar dan di seberang sana merupakan kantor Kelurahan Laweyan. Demikian video dari kami seputar review dan jelajah pasar Kapangan. Saya doakan semoga pasar Kapangan ini selalu maju dan pedagang yang ada di dalamnya selalu makmur dan diberikan kesehatan selalu. Nah, untuk berikutnya Anda ingin dibuatkan review atau jelajah pasar apa? Silahkan tuliskan pada bagian kolom komentar. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Saya doakan bagi Anda sudah like dan subscribe pada video ini, semoga rezekinya semakin lancar dan keluarga bahagia selalu. Terima kasih banyak sudah nonton video ini. Sekian,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.